Konnichiwa, minasan konnichiwa, pau des. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang ke Jepang ya teman-teman. Jadi gue mendapatkan satu pertanyaan yang sangat menarik sekali dari salah satu teman gue, salah satu teman-teman kita yang nonton video gue seperti itu. Nah jadi dia menanyakan seperti ini. Jadi dalam dia itu sedang proses masuk ke Jepang nih ceritanya, dan masuklah ke lewat LPK seperti itu. Jadi kan kalau kita ingin ke Jepang itu ada bermacam-macam prosedur lah seperti itu ya. Nah jadi salah satu teman kita ini dia itu berangkat melalui LPK seperti itu. Nah ternyata setelah masuk LPK jalan beberapa bulan seperti itu kan. Kadang kalau di LPK itu ada yang namanya sistem angkatan ya teman-teman, sistem angkatan. Kalau di LPK gue sih, LPK lain gue nggak tahu. Kalau di LPK gue ada yang namanya sistem angkatan ya teman-teman. Mungkin anggaplah angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan sekian ya seperti itu. Nah biasanya dalam satu angkatan itu terdiri dari beberapa orang seperti itu, tergantunglah sistem LPK-nya. Jadi kalau di angkatan gue dulu sistemnya itu karena sistem angkatan, dan dalam satu angkatan itu terdiri dari random ya. Kadang ada satu angkatan itu 5, kadang ada 3, ada 10, ada 20. Waktu di angkatan gue itu ada 20. Nah jadi dalam 20 orang itu latar belakangnya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang lulusan SMA, ada yang universitas, ada yang sedang kuliah, ada yang mungkin macam-macam lah seperti itu ya, dengan latar pendidikan dan latar kehidupan yang berbeda-beda seperti itu. Nah nanti di LPK gue itu nanti juga terbagi dalam beberapa kelas seperti itu. Kalau dulu ya, sekarang gue nggak tahu. Terbagi dalam beberapa kelas A1, A2, B dan C ya kalau di zaman gue. Cuma waktu di angkatan gue C-nya itu dibagi lagi, C1 sama C2 seperti itu. Karena udah mulai banyak waktu di angkatan gue gitu kan. Nah, jadi yang paling tinggi itu kelas A, yang paling rendah itu kelas C ya teman-teman. Nah, jadi gue itu kelas C2 kan, baru-baru masuk tuh, masih belajar Jiko Shokai waktu itu, belajar 2 bulanan di Jiko Shokai terus seperti itu. Dan tapi itu bagus ya karena itu modal untuk wawancara. Nah setelah belajar sekitar 2 bulanan, nanti setelah merasa mampu gitu kan, nanti di bulan ketiga atau di bulan keempat kita diajukan untuk pindah kelas ke C1 seperti itu ya teman-teman. Nah jadi nanti sebagian teman-teman kita yang merasa sudah cukup mampu, sudah cukup advance ya, ini nanti dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi lagi seperti itu. Yang kurang mampu nanti ditinggalkan di kelas yang masih yang lama seperti itu, nanti gabung dengan angkatan lain seperti itu. Nah semakin kesini kita semakin dinaikkan ke kelas B, ke kelas C seperti itu ya. Nah jadi ya dalam kondisi sistem seperti itu, nggak hanya di LPK gue aja, ternyata di LPK lain juga menerapkan sistem yang hampir-hampir mirip dengan LPK gue seperti itu. Nah jadi ada salah satu teman kita ini dia mengeluh seperti itu. Apa keluhannya? Dia bertanya, Bang, apakah di LPK itu wajar yang ada namanya sistem tinggal kelas atau turun kelas ya teman-teman? Nah sebenarnya ya, ini balik lagi ke LPK-nya masing-masing. Ada LPK yang menerapkan sistem seperti itu, ada yang tidak. Nah kalau melihat dari sisi LPK gue, ada ya teman-teman gue itu yang dia tidak ikut naik kelas seperti itu. Kadang kita udah dari C, kita sama-sama naik ke B, tapi karena teman kita ini dia kurang mampu, dia tetap tinggal di kelas C seperti itu. Ada. Nah ada juga sistem turun kelas ya di LPK gue. Ada yang waktu itu sebagian dari LPK gue itu mereka bukan asli dari penduduk LPK tersebut. Kadang mereka itu transferan ya teman-teman, transferan dari pihak BLK seperti itu. Nah biasanya pihak BLK ini mereka belajarnya itu udah jauh lebih lama daripada kita yang gue yang masih angkatan bawah seperti itu. Nah karena pihak BLK ini sudah belajar lebih lama, otomatis kemampuan bahasa Jepang mereka harusnya juga sama, lebih tinggi dong daripada angkatan gue seperti itu. Nah setelah anak BLK ini masuk ke LPK gue, mereka diletakkan di kelas A ya teman-teman, di kelas A. Mungkin udah bagus nih bahasanya. Ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata mereka ini tidak mampu mengiringi atau mengikuti pelajaran di kelas A. Diturunkanlah ke kelas B, turun kelas nih judulnya. Nah belajar di kelas B ternyata juga masih belum mampu, diturunkanlah ke kelas C ya teman-teman. Nah jadi waktu itu anak BLK yang dari kelas A itu turun ke kelas C, ternyata satu kelas sama gue seperti itu. Nah jadi ada yang namanya sistem turun kelas ya teman-teman, dan itu wajar. Nah LPK pun pasti memiliki alasan kenapa teman-teman tidak dinaikkan kelas, kenapa teman-teman diturunkan kelas seperti itu ya.
Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman itu merasa tidak mampu ya, belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya pihak LPK juga pasti memikirkan seperti itu. Oh, ini orang belum mampu nih, belum bisa ngikutin pelajaran Minano Nihongo sampai bab 25. Artinya dia belum bisa nih lanjut ke kelas yang lain, yang mana mungkin kelas tersebut lanjutnya dari bab 26 sampai habis seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman belum mampu ya secara kemampuan itu untuk mengikuti pelajaran, ya pihak LPK pasti juga mikir gitu kan. Mereka pasti memikirkan yang terbaik untuk teman-teman, yaitu adalah membiarkan teman-teman di kelas sebelumnya agar teman-teman itu bisa lebih paham untuk materi yang diajarkan di kelas sebelumnya seperti itu. Takutnya nanti kalau sekiranya teman-teman dinaikkan kelas ke yang atas, teman-teman itu akan kewalahan dalam mengikuti materi. Karena apa? Karena materi yang sebelumnya aja teman-teman belum mampu gitu. Gimana mau ikuti materi yang di atas seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu berprasangka buruk ke LPK yang mungkin menurunkan kelas teman-teman atau tidak menaikkan teman-teman ke kelas yang lebih selanjutnya, ke kelas yang lebih tinggi. Sebaiknya itu adalah dibalikan lagi ke diri teman-teman. Teman-teman periksa lagi diri teman-teman, kok saya nggak dinaikkan kelas, apakah saya masih kurang dalam segi pembelajaran? Harusnya kan itu, bukan menyalahkan pihak LPK-nya seperti itu. Karena waktu gue dengar pertanyaan teman-teman gue itu, dia merasa tidak terima ya, karena dia tinggal kelas seperti itu, atau kelasnya diturunin seperti itu. Ya, kalau teman-teman nggak mampu ya untuk mengikuti materi-materi apa yang disampaikan oleh sensei teman-teman, ya mau nggak mau teman-teman harus matangkan dulu materi sebelumnya untuk sebelum naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Karena kan kalau teman-teman semuanya dipadatin nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa mampu menerima ya syukur gitu. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin dari segi kemampuan mengingatnya atau segi kemampuan belajarnya kurang, ya mau nggak mau teman-teman harus sadar diri lah akan kemampuan teman-teman. Karena tujuannya itu supaya teman-teman nanti bisa paham sedikit demi sedikit, dan nanti sampai di Jepang itu teman-teman bisa menggunakan bahasa yang telah diajarkan oleh sensei-sensei teman-teman yang di LPK dengan baik seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi gue yang namanya tinggal kelas atau turun kelas di LPK itu wajar ya teman-teman, karena semua itu pasti sudah dipertimbangkan. Kalau sekiranya teman-teman itu mampu, sangat mampu ya teman-teman dalam kemampuan bahasa Jepang teman-teman mungkin saja bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, meninggalkan teman-teman satu angkatan teman-teman seperti itu. Seperti kayak beberapa kohai gue. Jadi kohai gue itu dia sebelum masuk ke LPK gue itu dia sudah belajar bahasa Jepang sendiri, dia udah pelajari sendiri itu kan, pokoknya semua dipelajari sendiri. Nah, ternyata kohai gue ini yang angkatannya di bawah gue ini, dia loncat ke kelas yang sama dengan gue seperti itu, karena dianggap sudah mampu untuk mengikuti pelajaran yang ada di kelas gue seperti itu. Jadi kalau sekiranya kita mampu, kita boleh loncat gitu. Kalau sekiranya kita nggak mampu, jangan coba untuk loncat kalau sekiranya masih belum bisa mengikuti materi yang diajarkan seperti itu. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, sadar diri aja seperti itu. Mungkin teman-teman yang masih kurangi seperti itu ya. Kalau LPK pasti mereka juga akan mengusahakan yang terbaik untuk teman-teman agar teman-teman itu bisa berbahasa dengan baik. Karena apa? Karena LPK yang memiliki reputasi baik dengan anak-anak yang bisa berbahasa Jepang dengan baik saat sampai Jepang, itu otomatis juga akan diminati oleh perusahaan seperti itu. Oh, ternyata anak dari LPKA mereka bagus-bagus bahasa Jepangnya, jadi kita bisa tarik nih anak-anak dari LPKA seperti itu. Karena mereka paham apa yang kita sampaikan seperti itu. Pasti itu yang dipikirkan orang Jepang. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya buat yang informasi yang gue sampaikan ya. Tetapi itu balik lagi ke sistem LPK masing-masing ya teman-teman. Kadang ada LPK itu yang mungkin sistemnya satu kelas aja seperti itu. Nanti belajarnya bareng-bareng, nanti pas kohainya masuk lagi diulang lagi, sempainya ikutin pelajaran kohainya seperti itu ya. Ada ya, jadi balik lagi lah pokoknya ke sistem LPK-nya. Jadi yang dari gue ceritakan ini adalah sistem dari LPK gue sendiri ya. Terbagi dari beberapa angkatan dan terbagi dari beberapa kelas seperti itu. Ada sistem tinggal kelas, ada sistem turun kelas, ada sistem naik kelasnya seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya teman-teman di LPK gue itu ya, teman-teman yang udah dapat job, nanti beda lagi kelasnya, kelas pemantapan semacam itulah ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.